langkah saya sudah sampai di daerah ini. Dan kali ini, di sini, saya mendapati jenis makanan ekstrim. Seperti ini. Korban dari babi. Datang ke Makassar, kayaknya nggak afdol ya kalau nggak nyobain yang namanya coto, apalagi coto kuda. Tapi ini bukan di Makassarnya, melainkan ini di sebuah kabupaten yang terkenal banget sama coto kudanya, yaitu Kabupaten Jeneponto. Dan sekarang nih, Mia udah berada di Jeneponto dan siap banget buat nyicipin ragam kuliner yang ada di kabupaten ini. Sebenarnya sih, Mia nggak tahu begitu aja kalau di Jeneponto ada yang namanya coto kuda. Tapi ada email yang masuk ke tim ekstrim kuliner dan ngasih tahu kalau ada makanan yang namanya coto kuda. Nah, email itu datangnya dari Muslimin. Dia adalah seorang penonton setia ekstrim kuliner yang tinggal di kota Makassar juga. Karena informasi dari Muslimin itulah yang membuat Mia dan tim ekstrim kuliner sekarang berada di kota Makassar. Kata Muslimin sih, coto kuda yang ada di Jeneponto adalah salah satu yang terenak. Wah, jadi penasaran nih, pengen tahu rasanya. Abis ini, pasti Mia akan mencicipi coto kuda. Jadi, jangan kemana-mana, ekstrim kuliner akan kembali lagi. Perjalanan ke Kabupaten Jeneponto ternyata cukup memakan waktu juga ya. Sekitar 2 jam dari kota Makassar. Jadi kita akan melewati beberapa kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Goa dan Takalar. Selama perjalanan, Mia bisa menikmati pemandangan indah. Mulai dari hijaunya sawah dan birunya lautan. Nah, bicara soal lautan nih, Mia jadi ingat kalau kabupaten ini ternyata adalah salah satu penghasil garam terbesar di Sulawesi Selatan. Kebanyakan cerita ya, sampai nggak sadar kalau Mia ternyata udah sampai di tempat yang dituju. Nah, ini dia nih tempatnya. Jadi katanya nih di sini itu adalah tempat yang menjual coto kuda yang paling enak. Kata Mas Muslimin, namanya Warung Nur. Terus Mia lihat sih kayaknya di dalam tuh udah rame banget. Jadi katanya kalau tempat makan, kalau yang datangnya rame pasti makanannya enak. Wah, ini udah gak sabar nih pengen ngerasain yang namanya coto kuda. Yuk, masuk dalam. Wah, mungkin benar ya. Kalau Warung Nur ini merupakan salah satu warung yang menjual coto kuda yang paling enak. Karena hal itu terbukti nih dari banyaknya pengunjung yang datang. Di sini jual coto kuda. Benar. Ini dagingnya? Daging. Oh, selain coto kuda ada apa lagi, Pak? Ada konro juga. Ini konro, oh ini ya. Ini pakai tulang kalau konro. Pakai tulang ya. Iya. Ini daging kuda semua nih? Iya, daging kuda. Oh, bumbunya apa aja, Pak, kalau coto? Bumbunya kacang. Pertama ini kacang. kuah kacang itu ya, kayak biasa. Dipabri dulu. Ada lagi garam, bawang. Bawang merah. Bawang putih, bawang prei, lombok, susu.
Oke deh kalau gitu, saya mau cobain cotonya satu, ya coto kuda satu, konronya juga satu. Iya. Ya, boleh ya? Iya, boleh. Saya duduk di situ ya. Iya. Makasih Pak. Ya. Nah, ini dia. Wih. Ini Konronya ini. konro. Iya. Wih. Oke, jeruk. Ini contohnya. Cotonya ya. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Sama. Cobain cotonya dulu ya. Kalau coto, iya terima kasih. Iya. Coto Makassar yang biasa sih udah biasa Mia. Tapi kalau ini kan coto kuda, jadi nggak tahu nih rasanya beda. Enak sih kuahnya nih. Nah sekarang coba dagingnya. Kudanya kerasa banget. Ya, dagingnya kerasa banget, beda banget sama daging sapi walaupun teksturnya mirip, ya. Terus rasanya sih lumayan enak. Sekarang coba konronya ya. Bumbunya sih sama nih. Konro. Pulau Sulawesi kan terkenal tuh sama konronya ya, terutama Sulawesi Selatan nih. Sama sama yang ini. Basically, lumayan caam. Nah, terbukti dong ya kalau di daerah Sulawesi Selatan ini memang gudangnya makanan-makanan yang enak ya, makanan yang lezat. Terutama di Jeneponto ini, Mia nemuin ada coto kuda, ada konro kuda juga. Ini ekstrim juga nih, kuda dijadiin coto ya, agak aneh juga. Nah, kuda sendiri, daging kuda sendiri itu katanya nih konon itu adalah bisa berguna sebagai anti tetanus, terus juga katanya sih bisa meningkatkan stamina ya, karena dagingnya memang agak-agak panas. Tadi Mia nyobain juga memang kerasa agak panas juga di sekitar sini, tapi mungkin bisa meningkatkan stamina, bener juga. Ya udah, Mia mau ucapin terima kasih buat Mas Muslimin yang udah ngasih tahu di sini nih ada Warung Nur yang menjual coto kuda dan konro kuda. Dan jangan kemana-mana dulu karena abis ini masih ada makanan ekstrim lainnya. Woo! Berhasil! Semuanya nih, waduh, di ekstrim kuliner kali ini ya di Kota Ambon, Mia mau cari sesuatu yang agak beda. Jadi Mia dapat informasi kalau nggak jauh dari tempat Mia tinggal nih, ini di hotel ini daerah Mardika namanya, ya. Jadi di Pantai Tantui sana itu Mia mau cari satu ragam kuliner yang bukan hewan laut tapi tumbuhan laut, namanya rumput laut. Jenisnya sih katanya beda, tapi bisa dimakan juga. Kayaknya seru banget, nanti gue bakalan cabut-cabutin tuh ya daun-daunan dari Pantai Tantui. Jadi mendingan langsung aja berangkat. Katanya sih, daerah Tantui itu nggak terlalu jauh dari tempat Mia menginap. Ya, selain memang kota Ambon memang gak luas-luas amat, kota ini juga dikelilingi lautan. Jadi, pantas aja kalau menuju ke daerah Tantui nggak akan memakan waktu yang lama. Wah, kalau sekarang nih, kamu ngelihat kemacetan,
itu nggak sama dengan kemacetan yang ada di Jakarta ya. Kemacetan ini hanya terjadi di pasar tradisional, yang memang lokasinya berdekatan dengan terminal bis dan angkutan umum lainnya. Nah, ini dia nih, daerah yang namanya Tantui. Ternyata, yang namanya rumput laut di sini harus diambil ketika laut sedang surut. Tapi mungkin sebentar lagi air laut akan pasang, karena di sini sedang panas banget terik mataharinya. Nah, kayaknya sih Mia udah sampai nih di daerah pantai Tantui. Ternyata pantai dangkal juga ya. Jadi Mia nih dapat informasi kalau ada warga di sini yang suka cari rumput laut yang bisa dimakan langsung. Tapi jenis rumput laut itu nggak sama seperti yang biasa Mia temuin ya, yang biasa Mia makan juga. Jadi Mia masih penasaran banget nih, seperti apa sih jenis rumput laut yang bisa langsung dimakan itu. Nah, itu kayaknya mereka tuh lagi pada cari rumput lautnya. Jadi mendingan Mia langsung bergabung aja sama mereka. Karena udah hampir siang, nanti air keburu pasang. Ini bisa dimakan langsung, yang di mana? Bagian mana yang dimakan? Yang dimakannya yang ini. Kalau ini ditahan, ya. Dibuka dulu. Kayak ini ya, kayak daun bawang. Iya. Oh, ternyata rumput laut yang dimaksud di sini bentuknya seperti daun bawang. Cara mengambilnya pun hanya seperti mencabut rumput biasa. Wuh! Berhasil! Nah, kalau cara makannya seperti ini nih. Coba dulu Pak, ajarin. Patah aja ini. Patah. Terus Dibuka daunnya satu-satu. gini juga. Nah, dibuka aja. Ya. Dalamnya sih bersih ya. Iya. Makan. Rasanya kayak apa? Rasanya tawar karena kena air asin. Jadi asin. Enggak asin. Lagi. Rasanya aneh. Ya, hajar nih. Jangan yang ini nggak usah. Enggak usah. Nggak boleh. Ini aja. Huh. Yang itu. Ini aja. Salah. Oh ya, lagi. Kalian kelihatan muda. Mungkin yang mudanya aja. Jadi buka ini. Ya. Dimakannya buat sini aja. Oh, Nah. jadi ternyata yang bagian bawah ini nggak boleh dimakan. Tapi karena tadi saya lapar, yang hijau-hijau saya makan juga. Ternyata salah ya, yang ininya. Coba. Iya. Rasanya sulit digambarkan. Tapi yang jelas teksturnya ini sangat daun bawang. Cuman rasanya nggak seperti daun bawang. Rasanya kayak sari buah-buahan gitu, tapi lebih aneh rasanya. Wow, this is totally extreme. Ngambil, dicabut langsung dimakan. Buat cemilan aja kayaknya ini ya. Ya udah, kalau masih mau lihat Mia makan makanan ekstrim lainnya, jangan kemana-mana. Abis ini Mia bakalan balik lagi, ya. Salah. Bukan lagi.
aktivitas dan kehidupan yang keras di pelabuhan kayaknya nggak ngurangin keindahan alam di kota Ambon ini, ya. Udah gitu kapal-kapal besar yang ada di belakang Mia, terus yang ini juga kayaknya udah siap buat nganterin barang ke seluruh penjuru Indonesia. Itu berarti Mia juga udah harus siap dong buat nyicipin ragam kuliner di kota ini. Seneng banget ternyata ya, bisa melihat segala aktivitas di pelabuhan. Dan yang bikin tambah seneng nih, Mia bisa lihat langsung hiruk-pikuk kedatangan sebuah kapal yang merapat ke tepi. Dan para penumpang mulai turun bersama barang bawaannya. Saking terlalu terpesonanya dengan segenap isi pelabuhan yang masih termasuk di perairan Teluk Ambon ini, saya jadi lupa akan makanan yang ternyata di Ambon ini dimakan juga, yaitu duri babi. Awalnya sih Mia sempat berpikir ya, gila aja, ada orang yang makan duri babi. Setahu Mia sih, duri babi itu bukannya beracun ya. Tapi kalau kata mereka, durinya yang beracun dan isi di dalamnya justru enak dimakan. Wah, jadi penasaran nih, pengen lihat gimana ya cara makannya. Oh, sepertinya memang cukup mengerikan bentuknya. Dan para pemuda di Ambon nih, nangkepnya dengan menggunakan besi runcing dan capitan dari kayu. Setelah terkumpul lumayan banyak, Mia bergabung dengan mereka. Nah, ini dia nih duri babinya. Bapak-bapak, selamat siang. Ini ya duri babi nih yang saya cari-cari nih. Aduh, Jadi, ternyata beberapa orang dari mereka memang nggak berani megangnya. Lihat tuh, Mbak. Jadi waktu mencabuti bulunya harus dipatah-patahkan dulu. Keras gitu ya. Dibuka gitu ya. Setelah badan duri babi terbuka, diambil salah satu bagian dalamnya. Tapi jangan yang warna hijau ini, karena itu beracun. Jadi ya harus ekstra hati-hati nih kayaknya. Nggak boleh dimakan itu ya? Ya, masuk Pak durinya. Oke. Korban duri babi. Seluruh isi dari duri babi yang tadi udah ditangkap disatuin ke dalam mangkok. Nah, cara makannya harus pakai bumbu yang sekaligus bisa menghilangkan rasa amis. Bumbu-bumbunya apa aja? Tomat, jeruk nipis, cabe. Terakhir, tinggal peras aja jeruk nipisnya. Banyak. Terus diiris-iris deh, tipis-tipis semua bahan yang tadi. Dan langsung dicampur ke isi duri babi, terus diaduk-aduk. Ini udah jadi nih, jadi ternyata cuma begini doang cara mengolahnya. Udah makan? Mari. Pakai tangan aja, ambil aja. Enak gitu ini. Enak. Enak? Ya. Enak Pak? Bentar ya. Mana yang besar? Ya, itu. Biji cabenya nih. Enak. Itu lagi aja dah. Rasanya lembek-lembek. Iya, ya lembek. Nggak jadi susah dikunyah, tapi bisa langsung ditelan. Dan rasanya enak. Yuk, kita coba sekali lagi. Enak ternyata. Ah, ribet. Tangan aja. Nah, itu saja. Enak gitu ya besarnya. Enak, saya jadi pengen terus. Enak banget. Ayo silahkan dibuka lagi Pak. Kita olah lagi. Jadi nambah lagi nih koleksi jenis makanan kuliner ya yang udah pernah Mia cicipin, dan terutama dari laut itu
bisa ditemuin di sini nih. Kita tepatnya di Pelabuhan Yosudarso ya, benar ya, di Kota Ambon ini. Waduh, makasih ya Bapak-bapak. Saya jadi bisa tahu rasanya ternyata duri babi seperti ini. Ya udah, ini buat kamu nih kalau misalnya punya informasi tentang makanan ekstrim lainnya dimanapun itu, kasih tau Mia ya. Jadi Mia bisa datengin terus langsung ke sana, Mia bisa cicipin makanannya. Oke? Ya udah, ikutin terus perjalanan Mia di Ekstrim Kuliner. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Salaman dulu Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Pak. Ayo, kita cari makanan ekstrim lainnya.